Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahesa Dimas Suhairi dari kelas 2 EA10 dengan NPM 122242232. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN. Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai instrumen pembayaran elektronik di Indonesia, sehingga seluruh transaksi domestik dapat diproses melalui satu sistem yang saling terhubung atau interkoneksi. GPN dikembangkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran untuk menciptakan sistem pembayaran nasional yang efisien, aman, andal, dan mendukung kemandirian ekonomi Indonesia. Melalui GPN, kartu debit yang diterbitkan oleh satu bank dapat digunakan pada ATM maupun Electronic Data Capture atau EDC milik bank lain yang telah tergabung dalam jaringan GPN tanpa harus menggunakan jaringan pembayaran internasional. Berikutnya ada tujuan dari GPN. Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional bank dan biaya transaksi bagi masyarakat. Lalu yang kedua, memperkuat keamanan, di mana seluruh transaksi domestik diproses menggunakan standar keamanan nasional. Yang ketiga, mendorong interkoneksi semua bank, di mana dapat saling terhubung dalam satu jaringan. Yang keempat, mendukung kemandirian nasional, yang di mana mengurangi ketergantungan terhadap jaringan pembayaran luar negeri. Selanjutnya ada latar belakang pembentukan dari GPN. Sebelum GPN diterapkan, sistem pembayaran di Indonesia menghadapi beberapa permasalahan. Antara lain, banyak bank menggunakan jaringan pembayaran yang berbeda, sehingga tidak semuanya itu saling terhubung. Yang kedua, sebagian transaksi domestik masih diproses melalui jaringan internasional. Yang ketiga, merchant harus memiliki beberapa mesin EDC dari bank yang berbeda. Yang keempat, biaya transaksi menjadi relatif tinggi. Lalu yang terakhir, data transaksi berpotensi diproses di luar negeri. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Bank Indonesia meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional pada tahun 2017 sebagai bagian dari reformasi sistem pembayaran nasional. Selanjutnya ada prinsip-prinsip GPN. GPN dibangun berdasarkan 3 prinsip utama. Yang pertama itu interkoneksi. Seluruh bank dan lembaga pembayaran dapat saling terhubung. Lalu yang kedua adalah interoperabilitas. Satu kartu dapat digunakan di berbagai ATM dan mesin EDC tanpa dibatasi oleh bank penerbit. Yang ketiga, ada keamanan, di mana menggunakan standar chip nasional dan sistem keamanan yang diawasi oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari GPN. Kelebihan dari GPN itu mengurangi biaya transaksi, mendukung efisiensi sistem pembayaran, memperkuat keamanan data, dan memudahkan transaksi antar bank. Kekurangan itu hanya dapat digunakan untuk transaksi domestik, belum dapat menggantikan fungsi kartu internasional untuk transaksi luar negeri. Lalu, memerlukan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan kartu GPN. Oke, masuk ke manfaat dari GPN. Bagi masyarakat, manfaat GPN itu bisa dirasakan dari biaya transaksinya itu lebih rendah, dapat menggunakan kartu di berbagai ATM atau EDC, lalu keamanan transaksinya itu meningkat. Bagi bank, manfaat GPN itu mengurangi biaya operasional, berbagi infrastruktur pembayaran, dan memperluas jangkauan layanan. Bagi pemerintah sendiri, manfaat GPN itu dapat memperkuat kedaulatan sistem pembayaran, data transaksi lebih terlindungi, dan mendukung transformasi digital nasional. Berikut adalah cara kerja dari Gerbang Pembayaran Nasional. Nah, di sini bisa dilihat, contoh pertama itu nasabah menggunakan kartu debit berlogo GPN dan memasukkan PIN pada mesin ATM atau melakukan pembayaran di EDC. Yang kedua, ATM atau EDC membaca data kartu dan mengirimkan permintaan transaksi ke jaringan GPN. Selanjutnya, lembaga switching GPN meneruskan permintaan transaksi ke bank penerbit kartu berdasarkan data yang diterima. Lalu bank penerbit melakukan verifikasi data nasabah dari PIN, saldo, dan status kartu untuk menyetujui atau menolak transaksi tersebut. Selanjutnya, hasil persetujuan akan dikirim kembali melalui switching GPN ke ATM atau EDC, yang dimana hasil persetujuan itu bisa diterima atau ditolak. Lalu selanjutnya transaksi berhasil apabila diterima dan saldo rekening diperbarui dan struk dapat dicetak. Kesimpulannya, Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN merupakan inovasi penting dalam sistem pembayaran Indonesia. Dengan adanya GPN, transaksi domestik menjadi lebih efisien, aman, dan terintegrasi. Selain meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi, GPN juga memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.